Siapakah Jalaluddin Rumi? Jalal ad-Din Muhammad Rumi, juga dikenal dengan nama Jalal ad-Din Muhammad Balkhi atau sering pula disebut Rumi, tanggal 30 September tahun 1207 sampai 17 Desember 1273, adalah seorang penyair sufi Persia, teolog Maturidi, sekaligus ulama, yang lahir di Balkha, sekarang Samarkand, Persia Raya. Selama 7 abad terakhir, orang-orang Iran, Tajik, Turki, Yunani, Pashtun, orang-orang Islam di Asia Tengah, serta orang-orang Islam di sub-benua India telah menikmati karya-karyanya. Puisi-puisinya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan juga diubah ke dalam beragam format. Rumi telah dikenal sebagai salah satu penyair terpopuler dan juga penyair terlaris di Amerika Serikat. Kebanyakan karya-karya Rumi ditulis dalam bahasa Persia, tetapi ia juga terkadang menggunakan bahasa Turki, Arab, dan Yunani dalam tulisan-tulisannya. Salah satu karyanya, yaitu Kitab Matnawi, yang disusun di Konya, dianggap sebagai salah satu puisi terbaik dalam bahasa Persia. Karya ini merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam dunia sufisme dan kerap disebut sebagai Quran dalam bahasa Persia. Hingga saat ini, karya-karya Rumi dalam bahasa aslinya telah dan masih banyak dibaca di wilayah Persia Raya dan juga wilayah-wilayah yang menuturkan bahasa Persia. Sementara itu, hasil terjemahan karya-karyanya juga amat populer, terutama di Turki, Azerbaijan, Amerika Serikat, dan wilayah Asia Selatan. Puisi-puisinya membawa pengaruh signifikan, tidak hanya terhadap sastra Persia, tapi juga terhadap tradisi sastra yang ditulis dalam bahasa Turki Utsmaniyah, Chagatai, Urdu, Bengali, dan Pashtun. Quotes kata-kata bijak penuh makna tentang kehidupan dan cinta dari Jalaluddin Rumi. Selama kita tidak belajar mencintai makhluk Allah, kita tidak akan bisa mencintai kebenaran, dan kita tidak akan mengenal Allah. Berbuat baiklah kepada orang demi Tuhan dan kedamaian hatimu sendiri, agar selalu kamu lihat apa-apa yang suci, dan agar kamu bisa selamatkan hatimu dari gelap kebencian. Tidak setiap orang bisa dicintai. Untuk dicintai perlu sejumlah sifat dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Namun setiap orang bisa menikmati dan merasakan cinta. Bila engkau tidak menjadi orang yang dicintai, maka hendaklah engkau menjadi orang yang mencintai. Jika engkau tidak bisa menjadi Yusuf, maka apa yang menghalangimu untuk menjadi Yakub? Apa yang menghalangimu untuk menjadi pecinta yang tulus yang selalu merindu? Aku mencintai teman-temanku tidak dengan hati atau pikiranku untuk berjaga, karena hati bisa berhenti, pikiran bisa lupa. Kucintai mereka dengan segenap jiwa karena jiwa tak pernah mati atau lupa. Bila kau berkata-kata baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Pujian dan terima kasihmu kepada dia, pada hakikat adalah untukmu sendiri. Bagaikan orang yang menanam pohon mawar dan melati di sekitar rumahnya, manakala dia memandangnya, dia seperti berada dalam surga. Cintailah semua orang, niscaya kau akan selalu berada di antara bunga mawar dan taman surgawi. Jika kau membenci semua orang, maka bayang musuh akan selalu berada di depan matamu, seakan kau berputar-putar siang dan malam di antara tanaman berduri dan kumpulan ular yang siap mematuk. Mata hati punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan. Abaikan apapun yang membuatmu takut dan sedih, yang menyurutkanmu ke belakang menghadapi sakit dan maut. Bila kamu ingin mempelajari suatu rahasia,
Hatimu harus melupakan tentang rasa malu dan martabat. Kamu adalah orang yang dicintai Tuhan, namun kamu mengkhawatirkan apa yang orang katakan. Kemarin aku pintar, aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku bijak, maka dari itu aku mengubah diriku sendiri. Perpisahan hanya untuk orang-orang yang mencintai dengan matanya. Karena untuk orang yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada kata perpisahan. Bila tak kunyatakan keindahanmu dalam kata, kusimpan kasihmu dalam dada. Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu. Dan karena itulah, kolbu seorang pencintanya lebih besar daripada singgasananya. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Hikmat Tuhan menciptakan dunia supaya segala sesuatu yang ada dalam pengetahuannya menjadi tersingkap. Tuhan membolak-balik perasaanmu dan mengajari hal-hal yang bertolak belakang agar kau punya dua sayap untuk terbang, bukan hanya satu. Tidaklah penting bagimu berapa banyak bahasa yang engkau kuasai. Sebab, apa yang membuatmu jadi berharga itu adalah penguasaanmu terhadap bahasa hati. Ada kesendirian yang lebih berharga dari kehidupan. Ada kebebasan yang lebih berharga dari dunia. Lebih berharga dari hidup dan dunia adalah saat ketika seseorang sendirian dengan Tuhan. Kau senantiasa menari di dalam hatiku, meski tak seorang pun melihatmu, dan terkadang aku pun ikut menari bersamamu. Kebahagiaan adalah momen di mana kita duduk bersama dengan dua raga dan dua wajah, namun hanya satu jiwa. Bila tak kunyatakan keindahanmu dalam kata, kusimpan kasihmu dalam dada. Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu. Dan karena itulah, kalbu seorang pencintanya lebih besar daripada singgasananya. Cinta mengubah kekasaran menjadi kelembutan, mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh berpendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, dan cinta membawa perubahan-perubahan bagi siang dan malam. Dengan cinta, yang pahit menjadi manis. Dengan cinta, tembaga menjadi emas. Dengan cinta, sampah menjadi jernih. Dengan cinta, yang mati menjadi hidup. Dengan cinta, raja menjadi budak. Dari ilmu, cinta dapat tumbuh. Pernahkah kebodohan menempatkan seseorang di atas tahta seperti ini? Cinta memiliki 500 sayap, dan setiap sayap membentang dari atas surga di langit tertinggi sampai di bawah bumi. Aku pernah berpikir bahwa cinta dan yang dicintai itu berbeda. Kini aku mengerti bahwa keduanya sama. Pilihlah cinta. Iya, cinta. Tanpa manisnya cinta, hidup ini adalah beban. Apapun yang kau dengar dan katakan tentang cinta, itu semua hanyalah kulit. Sebab, inti dari cinta adalah sebuah rahasia yang tak terungkapkan. Bukan mereka yang berbicara dalam bahasa yang sama, tetapi mereka yang berbagi perasaan yang sama akan saling memahami. Jika kau menderita, nikmatilah. Sebab penderitaan membersihkan hati dan membuka jalan bagi masuknya cahaya Tuhan. Cinta adalah yang tidak pernah tidur, bahkan tidak pernah beristirahat, tidak pula tinggal lama dengan yang melakukannya. Cinta adalah bahasa yang tidak bisa dikatakan atau didengar. Aku memilih mencintaimu dalam diam, karena dalam diam aku tak mendapatkan penolakan. Pakailah kesyukuranmu seakan itu adalah jas pelindungmu. Niscaya syukur akan selalu memberi kepuasan di setiap aspek hidupmu.
Tugasmu bukanlah mencari cinta, melainkan mencari dan menemukan segala penghalang di dirimu yang telah kamu bangun untuk melawan cinta. Kebaikan yang engkau tegakkan, bagaimanapun juga, ketidaksempurnaannya akan selalu tersembunyi darimu. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita, manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kata-kata lembut yang kita katakan kepada pasangan kita tersimpan di suatu tempat rahasia di surga. Pada suatu hari, mereka akan berjatuhan bagaikan hujan, lalu tersebar, dan misteri cinta kita akan tumbuh bersemi di segala penjuru dunia. Setiap waktu yang berlalu tanpa cinta akan menjelma menjadi wajah memilukan di hadapan Tuhan.